Pemirsa, Bareskrim Polri turun tangan mengerahkan tim asistensi terkait kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Kasus perlindungan anak dan pembunuhan yang terjadi di Kota Cirebon pada tahun 2016. Bareskrim Polri menyampaikan tim asistensi dikerahkan untuk membantu Polda Jabar mencari 3 tersangka sekaligus otak pembunuhan yang selama 8 tahun ini masih buron. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago menyampaikan Bareskrim Polri selaku pembina fungsi telah melakukan dan memberikan petunjuk serta arahan. Sementara itu kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya Polda Jawa Barat mengaku masih terus mengusut kasus yang terjadi di Cirebon pada 2016 dan belum menutup kasus ini. Namun Polda Jawa Barat masih kesulitan melakukan identifikasi. Sebab sampai saat ini polisi hanya mendapatkan identitas samaran dan bukan nama asli dari para pelaku. Ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan, ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi sekali lagi kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ibu. Sementara itu pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Barat terus mengembangkan kasus ini. Keterangan para saksi maupun para tersangka yang telah divonis akan dicocokkan kembali. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui identitas 3 tersangka lain yang masih buron serta aktor atau otak pelaku pembunuhan ini. Polda Jawa Barat akan menindak tegas dan membawa ke jalur hukum apabila ada pihak yang berupaya menyembunyikan ketiga pelaku tersebut. Melakukan upaya-upaya lain ya untuk dapat menyamakan, menyesuaikan antara keterangan saksi yang lain, keterangan tersangka yang lain, yang tentunya dalam tersangka sebagai pelaku otak tentunya atau dalang ya, intelektual dader kalau kita kenal, ini juga harus dapat kita ungkap. Meski identitas asli 3 pelaku pembunuh Vina yang saat ini masih buron belum diketahui, namun polisi membantah bahwa salah satu pelaku adalah anak dari aparat penegak hukum. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menjelaskan bahwa dari fakta persidangan kekasih Vina yakni Eki yang juga menjadi korban yang merupakan anak anggota polisi. Hasil pemeriksaan penyidikan baik di Polres Cirebon Kota, di Polda Jabar maupun di persidangan, ya, tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang di PO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, ya, bukan pelaku. Ayah kandung almarhum Muhammad Rizky Rudiana yang merupakan perwira berpangkat Ibtu dan menjadi Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota mengungkapkan kesedihan yang mendalam dan meminta publik untuk tidak mencuatkan asumsi yang menggiring terhadap jalannya kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam.
saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyatakan jika ada hal-hal yang belum optimal dalam penanganan kasus Vina, ia mencontohkan hingga saat ini DPO yang disebar tidak menampilkan foto sehingga membuat sulit bagi publik yang ingin membantu. Lihat dari penanganan awal itulah yang menurut kami ada hal-hal yang belum optimal dilakukan. Sebagai contoh, sampai saat ini kan DPO tidak menampilkan foto. Hanya identitas, ciri-ciri fisik, dan sebagainya. Nah, menurut kami ketika saksi-saksi itu menjelaskan ciri-ciri dari 3 orang itu, kenapa tidak dibikin sketsa wajah? Saya dalam penanganan kasus dulu kalau tidak ditemukan foto, saya awali dengan sketsa wajah. Dengan sketsa wajah, bahkan kami sudah pernah mengundang pematung, kemudian untuk dia membuat patung wajah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat dari angle yang berbeda. Nah, itu kami lihat salah satu kelemahan, sehingga publik ketika ingin berpartisipasi, membantu mencari pelaku, agak kesulitan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.